Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Al-Quran, kitab kita, kitabnya umat Islam, ya, dimana kita mendapati di negara kita atau di wilayah kita yang kita maklumi bahwa turunnya Al-Quran diperingati pada malam 17 Ramadan, ya. Yang sebetulnya kalau kita akan melihat terkait dengan hal ini, ya, kapan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kapan Al-Quran itu diturunkan, maka sebetulnya para ulama pun berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada, ya, malam 24 di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa, ya, Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-21. Dan di antaranya pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, ya. Karena kalau kita akan melihat pun di antaranya bahwa turunnya Al-Quran itu kan beberapa ayat menyebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar, ya, seperti dalam surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Begitu juga dalam surat Ad-Dukhan, ya, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam keberkahan, yang artinya adalah bulan Ramadan, dan di malam keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama, ya, para ulama pun sepakat bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 akhir di bulan Ramadan, ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga, ya, dikuatkan oleh Syekh Mubarakfuri bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam ke-21. Ya, ala kulli hal tidak ada masalah, ya, ini karena terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, bahkan seperti di negara kita pun untuk masyhur, ya, menjadi kebiasaan diperingati pada malam 17 Ramadan. Yang tentunya kaum muslimin rahimakumullah, sungguh, ya, ada hal yang sangat prinsip yang untuk menjadi keyakinan kita, untuk menjadi kesepakatan kita bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat agung dan mulia, ya, kitab yang sangat agung dan mulia. Kenapa? Kalau kita akan melihat runtutannya itu, Masya Allah, ya, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia dari malaikat-malaikat yang dimiliki oleh Allah, ya. Kemudian juga apa? Ya, malaikat Jibril membawa wahyu, membawa Al-Quran yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling baik, ya, Nabi yang paling utama, ya. Bahkan Masya Allah, ya, kita mendapati hadis dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, yang dimana bahwa, ya, ketika mau masuk ke dalam surga, khazin, penjaga surga pun mengatakan, siapa Anda? Ya, saya adalah Muhammad, kata Rasulullah, ya. Kemudian penjaganya mengatakan, sungguh aku tidak diperintahkan kecuali untuk membukakan pintu surga pertama kali untuk Anda. Masya Allah, itu kan keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, sehingganya kita mendapati bahwa ternyata, ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Kemudian diturunkan di bulan yang mulia, ya, yaitu di bulan Ramadan, ya. Kita pahami bulan Ramadan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya, ya. Kemudian apa? Diturunkan di malam yang mulia, ya, yaitu malam Lailatul Qadar, yang disebutkan oleh Allah, ya, Lailatun khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Dan kemudian juga apa? Diturunkan oleh Allah untuk umat yang paling mulia, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingganya kaum muslimin rahimakumullah, ya, bahwa
mari ya, dengan momentum diturunkannya Al-Quran, maka bagaimana kita untuk bisa mengingat kembali kepada Al-Quran, kepedulian kita terhadap Al-Quran, dan kita untuk mencintai Al-Quran ya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita akan coba lihat manfaat Al-Quran ya untuk diri kita, yang Masya Allah ya. Nanti di sini akan saya bagi menjadi dua, yaitu kemanfaatan ketika dibaca dan kita hafalkan, kemudian juga apa? Kemanfaatan ya ketika kita memahami dan kita amalkan Al-Quran ya. Ya, kita akan pertama mengkaji ketika kaitan dengan manfaat Al-Quran ketika kita membaca dan menghafalkan Al-Quran. Apa manfaatnya? Yang pertama, akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Masya Allah, Al-Quran itu ketika dibaca, Al-Quran itu ketika kita hafalkan, akan memberikan sakinah ke dalam hati kita. Maka itulah diantara disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang mukmin itu diantaranya apa? Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Artinya apa? Ya, bertambah keimanannya berarti akan bertambah tenang hatinya. Ya. Dan kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah ya, bahwa ya, membaca Al-Quran itu termasuk zikir kita kepada Allah, karena di dalamnya terdapat zikir-zikir, peringatan-peringatan yang tentunya kita pahami bersama. Allah telah mengatakan ala inna bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah maka menjadikan hati kita menjadi tenang? Ini yang pertama ya, manfaat atau keutamaan ketika kita membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, setiap huruf mengandung pahala. Masya Allah, setiap huruf yang kita baca mengandung pahala ya. Makanya Rasulullah dalam riwayat Muslim mengatakan apa? Man qara'a harfan fi kitabillah falahul hasanah ya, wal hasanatu bi asri amsalihha ya. La aqulu lakum alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun, wa mim harfun ya. Rasulullah mengatakan barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka bagi dirinya adalah kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan bisa sampai kepada 10 ya. Yang aku maksudkan satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Masya Allah, belum ayat-ayat yang berikutnya ya. Maka setiap huruf yang kita baca akan memberikan pahala kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika terbata-bata membacanya, maka pahalanya akan double ya. Masya Allah itu ya. Jadi ketika kita membacanya terbata-bata, kesulitan, itu akan didouble pahalanya. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi alaihi syakun lahu ajron. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan kemudian dia terbata-bata ketika membacanya ya, maka apa? Kesulitan dia membacanya, maka bagi diri mereka adalah 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala kesulitan dan terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Yang sehingganya kaum muslimin rahimakumullah, berarti tidak ada alasan gitu kan bagi kita tidak membaca Al-Quran. Meskipun kita terbata-bata, tetap kita baca Al-Quran. Justru dengan kita semakin membaca Al-Quran terus menerus, kita akan diberikan kelancaran untuk membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, adapun yang keempat, memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Masya Allah ya. Di dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat bagi orang yang membacanya. Masya Allah, keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, sebagai penyembuh ya. Al-Quran itu ketika kita baca, ketika kita hafalkan, dapat menjadi penyembuh bagi kita, baik penyakit ya, rohani kita, hati kita, atau fisik kita. Masya Allah ya, penyakit fisik kita itu dapat terobati dengan Al-Quran. Sehingganya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-82, Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Dan sungguh kami turunkan dalam Al-Quran itu adanya ayat-ayat sebagai apa? Syifa', sebagai penyembuh, penawar. Dan Masya Allah, penjelasan para ulama, Al-Quran itu sudah pasti menyembuhkan ya. Karena apa? Al-Quran itu bukan obat, artinya bukan dawa, tapi syifa ya. Karena kalau dawa itu bisa menyembuhkan juga bisa tidak. Tapi ini Allah menggunakan kata lafaz apa? Syifa
penyembuh. Yang pasti Al-Quran itu akan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan pengalaman kita di ruqyah, ya, itu sudah cukup banyak. Orang yang mengeluhkan ginjal, orang yang mengeluhkan jantung, gitu, orang yang mengeluhkan sakit kepala, sakit perut, alhamdulillah atas izin Allah, maka disembuhkan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibunda Aisyah kan begitu ya. Ibunda Aisyah menuturkan bahwa ketika Rasulullah sakit, maka beliau menggabungkan kedua tangannya, ya, membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap selesai surat ditiupkan ke tangan. Setelah itu kemudian diusap di bagian yang sakit. Dan Ibunda Aisyah mengatakan pada waktu ketika sakit Rasulullah bertambah parah, maka akulah yang membacakan di tangannya. Tapi tetap mengusapnya menggunakan tangan Rasulullah. Apa kata Ibunda Aisyah? Li barokatiha, untuk keberkahan tangan Rasulullah. Tentunya tangan Ibunda Aisyah dengan tangan Rasulullah lebih berkah tangan Rasulullah, ya. Jadi dan dalil-dalil yang lain cukup banyak, ya. Nah, ini kaum subhanakumullah yang kelima, sebagai penyembuh ketika Al-Quran itu dibacakan, Al-Quran itu dihafalkan. Kemudian yang poin kedua kaitan dengan ketika kita memahami dan mengamalkan Al-Quran, Masya Allah, akan menjadi apa? Petunjuk hidup bagi kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Dan jelas kaum subhanakumullah, Allah pun menyebutkan di dalam surat, ya, Al-Baqarah di ayat 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa fungsinya? Hudalin nas, petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk bagi manusia, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di dalam surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, sungguh kata Allah, kami tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk kesengsaraan. Yang artinya apa? Al-Quran itu kami turunkan untuk kebahagiaan bagi Anda, untuk kesuksesan bagi Anda, untuk kenyamanan hati Anda, untuk keberhasilan bagi Anda, ya. Bahkan sangat luar biasa, ya, Rasul SAW memberikan jaminan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan riwayat yang lain, bahwa di mana Rasul SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi SAW. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya, ya. Nah, karenanya kaum subhanakumullah, maka mari, ya, dengan ini, ya, dengan momentum, ya, nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran kepada kita, maka mari kita untuk kembali mengingat akan maha dahsyatnya Al-Quran untuk diri kita, untuk kehidupan kita, dan juga untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.